Jika manusia menutupi dan menahan kebenaran dalam lubuk hatinya, itu akan menjadi gumpalan emosi yang suatu saat akan meledak. Karena tiga dimensi kejiwaan manusia yaitu id, ego, dan superego tidak mampu menahan kebenaran yang berkaitan dengan identitas penciptanya. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Manusia memiliki dimensi fitri dalam hakikatnya. Agama memberikan posisi kefitrahan ini agar manusia dapat lebih dalam memahami makna penciptaan dirinya. Pengetahuan fitri tentu dimiliki manusia sebagai bekal untuk mengenal penciptanya. Pengenalan diri terhadap Tuhan merupakan salah satu pengetahuan yang dapat dijangkau oleh pengetahuan fitri. Arti dari kata fitrah adalah manusia dapat menemukan hakikat tanpa memerlukan penalaran atau argumentasi yang sederhana ataupun rumit. Manusia dengan gamblang akan mendapatkan hakikat tersebut. Umpamanya, jika manusia melihat sekuntum mawar merah yang indah dan semerbak harum, kita akan mengakui keindahan dan keharuman mawar itu tanpa penalaran. Ibaratnya, seolah itu merupakan refleks akal dan hati kita untuk mengungkapkan bahwa mawar itu elok dan harum. Ketika seseorang menengok ke dalam hatinya, ia akan melihat cahaya kebenaran. Ia akan mendengar seruan dari sudut sanubarinya, seruan yang mengajaknya ke arah sumber awal, menghampiri ilmu dan kemahakuasaannya di jagat raya ini yang tanpa tandingan. Sumber awal yang merupakan kesempurnaan mutlak dan mutlak sempurna. Dalam pengetahuan fitri ini, ia persis seperti melihat keelokan mawar yang tidak memerlukan argumentasi atau penalaran. Tidak diragukan lagi bahwa cermin jiwa manusia tidak akan bercahaya kecuali di bawah naungan sinar ilahi. Kehausan fitrahnya yang membakar tidak terpuaskan kecuali dengan minuman suci maknawi. Kegelisahannya yang sangat pun tidak akan bisa ditenangkan kecuali dalam pertemuan dengan kekasihnya. Karena rindu hanya akan terobati dengan pertemuan secara hakikat, bukan hanya pertemuan secara jasadi. Setiap utusan ilahi merupakan sebuah lentera yang cahayanya benderang bagaikan menara suar menunjukkan arah kapal di kegelapan laut malam. Mereka adalah penghulu manusia yang menghantarkan manusia kepada kefitrahan pengetahuan dan kefitrahan nurani. Mereka menarik manusia menjadi unggul, sempurna, dan mengajar untuk terbang dari tanah kepada Allah. Terbang dengan sayap-sayap akal dan kolbu menuju Sang Maha Sempurna, dari alam materialis ke alam hakikat. Para nabi sebagai utusan ilahi telah menemukan substansi hikmah dan hakikat ma'rifat dari wahyu, disampaikan pada kita dengan sebaik-baiknya penjelasan agar kita mengetahui tanpa keraguan. Tidak diragukan lagi, kelezatan yang didapat dalam naungan keimanan kepada Allah lebih baik dan lebih tinggi dari semua kenikmatan. Lihatlah wali-wali Allah, mereka tidak akan mau menukar makom tawakal, ridho, zuhud, takwa, dan kenikmatan ketika lepas dari dunia dengan apapun. Barangkali seseorang mengatakan bahwa semua ini hanyalah klaim-klaim belaka, bahkan sebuah tahayul, dan metode-metode untuk membuktikan kefitrahan ma'rifatullah tidak tersedia. Kita mungkin dapat mengklaim bahwa kita temukan perasaan seperti ini dalam lubuk hati kita. Namun, sekiranya ada seseorang yang enggan untuk menerima ungkapan semacam ini, bagaimana kita dapat memberikan jawaban kepadanya sehingga ia dapat menerimanya dengan puas? Dalam menjawab ungkapan tersebut, sebenarnya kita memiliki pelbagai bukti yang tak terbilang jumlahnya dan dapat dijadikan sebagai dalil yang kuat atas kefitrahan tauhid. Begitu gamblangnya bukti-bukti tersebut sehingga mulut pengingkarnya dapat dibungkam. Bukti-bukti ini akan kita rangkum dan dijelaskan secara ringkas. Pertama, fakta sejarah. Fakta-fakta sejarah yang didasari oleh pernyataan para sejarawan klasik dunia menunjukkan bahwa agama tidak ada di tengah masyarakat. Namun, mereka percaya pada satu sumber awal, ilmu dan kuasa di jagat raya ini yang mereka sembah.
Apabila kita menerima aksioma ini, sejarah ini memiliki kaidah universal yang mengatakan bahwa komunitas manusia sepanjang sejarah senantiasa berada pada penyembahan akan kebenaran yang tidak mendatangkan kerugian bagi mereka. Pada kala itu, menurut mereka, itu adalah kebenaran yang mendatangkan ketenangan. Kondisi manusia tanpa agama yang disampaikan oleh sejarawan Barat Will Durant dalam karyanya History of Civilization mengakui suatu kebenaran bahwa dengan adanya asumsi-asumsi kondisi tanpa agama adalah sesuatu yang langka. Dan keyakinan kuno ini menyatakan bahwa agama adalah teladan yang diyakini oleh masyarakat secara umum dan sesuai dengan kebenaran. Dan ini merupakan salah satu hukum dasar sejarah dan psikologi. Ia tidak merasa puas dengan satu teori yang menyatakan bahwa seluruh agama berasal dari hal-hal sia-sia dan batil. Sebaliknya, ia tahu bahwa agama senantiasa bersama sejarah sejak dahulu. Kemudian Durant menambahkan, di manakah letak sumber keutamaan yang sama sekali tidak akan pernah hilang dari sanubari manusia ini? Dan ada perkataannya yang lebih tegas lagi, agama memiliki 1000 jiwa. Setiap kali Anda membunuhnya, ia akan hidup kembali. Dari apa yang disampaikan oleh sejarawan tersebut, yang kita mungkin memiliki pertanyaan dalam benak, sejarawan Barat saja mengakui kebenaran agama dengan analisis tajamnya. Lantas masih adakah yang meragukan kebenaran agama? Kita juga dapat menelaah ke belakang dari peristiwa-peristiwa lampau atau sejarah yang berkenaan dengan kehadiran agama bagi masyarakat kala itu. Niscaya akan menemukan hal serupa dengan sejarawan tersebut. Ini menjadi bukti terhadap bantahan keraguan sebagian orang atas kebenaran agama dan orang-orang yang hendak menghancurkan kekokohan agama melalui berbagai cara. Rangkaian-rangkaian sejarah ini juga menjadi bukti perumpamaan bahwa dari sejarah kita menemukan kebenaran tanpa penalaran, layaknya pengetahuan fitri. Selain sejarawan, ada pula para arkeolog yang memberikan sederetan data yang menunjukkan bahwa dari reruntuhan peradaban kuno, lebih tepatnya ketika manusia memasuki era penulisan awal, yang mungkin dalam Islam kita akan merujuk pada seorang nabi yang sebagai manusia pertama yang menulis. Ditemukan bukti-bukti tentang kepercayaan manusia prasejarah terhadap Tuhan, yang itu mengatur pola kehidupan mereka kala itu. Terlepas dari benar atau tidaknya kepercayaan manusia prasejarah, hal ini menjadi bukti secara umum bahwa agama hadir untuk mengatur umat manusia dan agama memberikan motivasi manusia untuk tidak merasa rugi dalam penyembahan pada Tuhan, yang mana pemahaman tentang Tuhan hanya bersemayam dalam ajaran agama. Kita sudah mengantongi 2 bukti mengenai kebenaran agama. Mari kita lanjutkan. Fakta psikoanalis, pandangan para psikolog terhadap kebenaran agama. Dimensi spiritual manusia dan kecenderungan-kecenderungan dasarnya adalah sebuah bukti yang gamblang atas kefitrahan kepercayaan religius. 4 perasaan yang populer atau kecenderungan transendental oleh para psikoanalis sebut sebagai 4 dimensi spiritual manusia, yaitu perasaan kognitif, perasaan estetik, perasaan etik, dan perasaan religius. Dimensi terakhir yaitu perasaan religius manusia mengajak manusia untuk beragama, dan itu merupakan kecenderungan terdalam pada diri manusia, sulit untuk dipungkiri. Artinya, meyakini adanya sumber awal yang mutlak ini tidak memerlukan dalil yang rumit. Pada masa itu, dimensi keempat ini terkontaminasi oleh hal-hal tak perlu, sehingga membuat manusia prasejarah kala itu melakukan penyembahan terhadap berhala. Jika manusia menutupi dan menahan kebenaran dalam lubuk hatinya, itu akan menjadi gumpalan emosi yang suatu saat akan meledak. Karena 3 dimensi kejiwaan manusia yaitu id, ego, dan superego tidak mampu menahan kebenaran yang berkaitan dengan identitas penciptanya. Sejauh dan sekuat apapun kita mencoba untuk memendam kebenaran yang dirasakan oleh lubuk hati, itu tidak akan bisa. Manusia adalah makhluk dengan berbagai dimensi. Padanya terdapat pengetahuan substansi dan aksiden. Pula padanya adalah substansi dan aksiden itu sendiri. Sehingga mana mungkin suatu aksiden tidak mengenali substansinya. Pelajaran dalam peristiwa Renaissance.
Tatkala gerakan sains Eropa kala itu yang diusung oleh kaum cendekia dan politisi memberikan kekuatan kepada mereka untuk melepaskan diri dari hegemoni dominasi gereja. Gelombang anti agama begitu hebat kala itu, sampai-sampai ateisme begitu cepat muncul ke permukaan untuk ikut serta dalam kekacauan tersebut. Kala itu terjadilah periodisasi agama. Pertama, periode legenda dan mitos. Kedua, periode agama. Ketiga, periode filsafat. Dan keempat, periode sains. Hal yang perlu kita garis bawahi adalah agama yang pada kala itu memegang kekuasaan adalah gereja, melakukan hal-hal yang tidak manusiawi. Kepuasan diri dalam hidup yang mudah membuat lupa akan hukum-hukum dan nilai kemanusiaan yang seyogianya dan sejatinya termaktub dalam ajaran agama. Itulah contoh bahwa fitrah manusia mampu merubah arah nilai segala sesuatu dan pasti memiliki konsekuensi dan dampak yang tidak biasa. Kesalahan-kesalahan gereja karena beberapa kelalaiannya memberikan dampak yang bukan hanya bagi agamanya, melainkan dengan agama-agama lain di dunia kala itu. Namun, kita melihat gelombang anti-agama yang begitu hebat ini tak mampu menahan kecenderungan manusia terhadap agama. Kecenderungan yang tidak bisa dihindari. Kala itu, manusia tetap beragama dan bahkan penguasa-penguasa daerah kala itu lebih lekat dengan agama, khususnya agama Islam. Dalam peristiwa ini menunjukkan bahwa agama memiliki akar di dalam fitrah manusia. Oleh karena itu, agama dapat menjaga dan menghadapi gelombang anti-agama tersebut. Karena jika tidak demikian, mungkin saja manusia saat ini sudah meninggalkan dan menganggap agama telah hilang. Pandangan-pandangan para saintis dan filsuf mengenai agama. Einstein pernah berkata, "Satu keyakinan dan agama ada pada setiap orang. Aku menamakannya perasaan religius penciptaan. Dalam agama ini, manusia merasakan dirinya begitu kecil tak berharga, menemukan tujuan-tujuan umat manusia dan keagungan yang bersemayam di balik agama dan fenomena semesta. Ia melihat dirinya sebagai satu jenis penjara. Terkadang ia ingin terbang meninggalkan sarang dan seluruh keberadaan ditemukannya dalam bentuk satu realitas." Kemudian William James pun pernah berkata begini, "Aku menerima dengan baik bahwa sumber kehidupan adalah religius atau hati. Aku juga menerima bahwa formula dan tuntunan-tuntunan praktis filsafat tak ubahnya seperti subjek yang telah diterjemahkan dan teks aslinya diterjemahkan ke dalam bahasa yang lain." Max Muller, para pendahulu kita sejak pertama kali menundukkan kepala keharibaan Tuhan. Mereka bahkan tidak mampu memberikan nama untuk Tuhan. Kemudian ia pula pernah memberikan argumentasi. Agama dimulai dengan penyembahan terhadap alam, benda-benda, dan berhala. Setelah itu, penyembahan kepada Tuhan yang satu. Paleontologi membuktikan bahwa penyembahan Tuhan yang satu telah berlangsung sejak zaman dahulu. David Hume mengemukakan pandangan skeptis terhadap agama, yaitu bahwa agama harus dibumikan dari unsur langit dan ditarik dari alam metafisik ke dunia fisik. Ia menyebut proses ini sebagai skeptis sehat. Kemudian Immanuel Kant memperkenalkan konsepsi agama yang muncul dari gagasannya tentang moralitas. Agama adalah masalah akal budi praktis yang berkaitan dengan apa yang seharusnya dilakukan orang. Max Weber mengatakan, agama berperan dalam kehidupan manusia untuk memandu perilaku, mengajarkan makna hidup, dan menciptakan solidaritas. Agama membentuk citra seseorang tentang dunia yang memengaruhi pandangan mereka tentang kepentingan dan tindakan mereka. John Locke percaya bahwa ada seperangkat prinsip agama yang dapat diketahui melalui pengamatan dan akal budi. Prinsip-prinsip tersebut disebut teologi alamiah. Dan salah satunya adalah bahwa Tuhan ada dan menciptakan dunia. Locke membela toleransi beragama, tetapi dengan pengecualian untuk Katolik Roma dan ateis. Ia berpendapat bahwa negara tidak boleh menggunakan kekuatan untuk mengubah keyakinan orang, hingga harus menoleransi apa yang tidak bisa diubah.
Menurut Sigmund Freud, agama merupakan kebutuhan alam bawah sadar untuk memenuhi keinginan dan harapan manusia. Inilah fitrah yang dimaksud dengan sekian banyak bukti mengenai satu kebenaran tentang kedudukan agama untuk manusia. Penggalian makna fitri akan membawa kita lebih dalam pada kesejatian manusia itu sendiri, fitrah yang tidak bisa dipungkiri. Kita tarik kesimpulan sementara bahwa fitrah manusia adalah beragama untuk mengenali Allah sebagai pencipta dan Sang Maha Kuasa atas segala bentuk kefitrahan. Dan pada sisi lain, Allah menyiapkan perangkat lain, yaitu akal kepada manusia untuk memahami kebenaran agama berdasarkan rasionalitas. Maka jadilah beragama yang kafah. Kiranya begitu yang saya fahami. Demikian penjelasan dalam video ini, semoga bermanfaat, dan jika ada suatu kesalahan silahkan berikan kebenarannya dalam komentar. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Wassalamualaikum.